Salam menyan, salam ojo percoyo menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nusantara, seri Kayangan Ngejawantah episode 285 dengan judul Ngayonaken Bandaran Agung. Seperti biasa, kita masih menanti kehadiran Mas Agung dan Mbak Vicky. Jadi sambil menunggu, saya akan disclaimer dulu bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya bagus itu. Justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga. Lawong ini cuma dongeng. Monggo yang sudah hadir. Halo Mbak. Halo Mas. Ini Ya, Mbak Vicky masih telat, mungkin 15 menit Mbak. oh enggak Mas. Mas Omi nggak bisa lihat Mas loh. Oh iya, nggak bisa. Tumben nih. Aduh. Sebentar Mas, Omi coba cek di sebelah. Oke. Itu apa gambarnya ke atasan Mbak, kurang ke Atasan bawah. nggih. Ya. Iya, mungkin karena Oming sendirian nggih Mas, jadinya nggak bisa nyeting kalau kelihatan berdua itu kayak gimana. Iya Mas. Masih Oke, kurang Mbak. masih kurang ya. Sebentar Ini Mas. malah keyboardnya kelihatan, tapi bagian atasnya tuh nggak kelihatan. Iya, Ini sebentar Mas. separuh Ini doang. yang apa di layar sebelah belum ready. Sebentar Oh, Mas. Oke. ya. Oke, sebentar. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Capek Ngantuk Mas? Mbak. Ngantuk? Iya. Sebentar. Oke, sebentar nih Mas. Ini setting dulu. Di sana hujan enggak, Mas? Enggak, Enggak nggih. enggak. Tempat tuh nggak hujan. Nggih. Kurang turun dikit gambarnya Mbak. Kurang turun dikit. Malah naik, malah makin malah naik. Nah, Nggih. lagi. Bentar. Soalnya delay Mas yang Oming lihat di sebelah delay. Iya. Nggih. Ya, segitu juga udah nggak apa-apa, Mbak. Nggih. Oke. Nggih, Mas, kalau Kenten kita langsung aja mulai ke slide nggih, Mas nggih? Ya, Nggih. Oke. Atlantis Series 285 ngayonaken Bandaran Agung. Slide pertama. Sebentar. Slide-nya nggak mau pindah. Slide pertama, Bandaran adalah pelabuhan dan dikatakan Bandaran Agung adalah pelabuhan besar. jadi yang namanya kerajaan itu harusnya menghadap ke pelabuhan besar ya, karena ada kepentingan ekonomi dan kepentingan macam-macam yang kalau menghadap ke pelabuhan. Oke, Mbak lanjut. Oke. Slide kedua, ngayonakan berarti mendepankan atau menghadap ke arah depan. Karena kalau mengarah ke arah eh, Bandaran Agung itu biasanya kan pandangan bisa lost ya, bisa jauh ke depan gitu. Tapi kalau menghadap ke sesuatu yang nutupin ya pandangan terbatas. Iya, Mbak. Oke. Slide ketiga, jadi ngayonakan Bandaran Agung adalah menghadap ke pelabuhan besar. Jadi menghadap ke sesuatu yang bisa lega gitu, bisa luas, lega dan yang terutama air karena ada masalah dengan apa namanya? Bukan kalau dikatakan filosofi, bukan filosofi, memang ada awal kehidupan dari sana. Ya, Mbak. Slide 4, yang dimaksud pelabuhan di sini bukan pelabuhan dagang. Lanjut dulu aja, Mbak. Oke. Bukan juga pelabuhan militer. Lanjut dulu, Mbak. Slide 6, karena di sini adalah bandaran atau dermaga yang bisa mengantarkan menuju ke Kayangan, terutama Kayangan Cokro Kembang. Makanya daerah Dramaga itu nggak akan jauh dari daerah tempatnya ini ya, apa namanya? eh, tempat Grojogan Sewu yang karena banyak mendungnya makanya dikatakan Mego Mendung. Lanjut, Mbak.
Maka Bandaran Agung akan diletakkan sedekat mungkin dengan Grojogan Sewu. Udah cukup jelas sih, lanjut aja Mbak. Dikatakan Grojogan Sewu karena terdiri dari air terjun yang sangat banyak. Air terjun sangat banyak dan turunnya juga bukan dari pegunungan, tapi dari Kayangan Cokro Kembang. Lanjut Mbak. Memang belum pernah ada yang menghitung jumlah pastinya air terjun Grojogan Sewu. Tapi paling aman dianggap aja ada 1.000 air terjun. Hmm. Karena bingung ngitungnya Mbak, karena makin dekat kan makin susah diperhatikan karena ketutupan dengan apa itu namanya uap airnya ya terlalu banyak. Lanjut Mbak. Itu artinya belum tentu ada 1.000 air terjun. Kalau yang menghitung orang yang ketempatan Sabdo Jati sih pasti ngendiko 1.000 ya 1.000 Mbak. Hmm. Masalahnya kan kalau aku belum sempat menghitung gitu. Oke, Mas. Ampun, Mas. Ya. Oke. Slide 11. Tapi lebih pasti bahwa angka 1.000 itu untuk menunjukkan banyaknya air terjun saat di akhir zaman Kolobendu. Ya. Jadi minimal ada 1.000 air terjun yang turun di saat di zaman akhir kalau bendu. Tapi nantinya ya mungkin bisa bertambah karena ketika itu dibuka lagi akan jadi sumber air utama. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 12. Karena air Amertosari akan digunakan menyingkirkan yang tidak kecil yang ada di sepanjang aliran Amertosari. Dan ini sebenarnya sudah mulai kelihatan loh. Jadi dengan anu ya, apa namanya? Naiknya Amertasari itu kan berarti akan membuat beberapa perubahan yang mungkin entah kerasa entah enggak ya. Mungkin untuk yang gedung kayak gini, yang tukang kukur-kukur gitu, yang Oke. gedung seperti ini, berarti basement 5 ke bawah harusnya sudah agak cepat dikatakan jadi kolam renang itu harusnya. Oke. Terus untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan jalur khusus, apa ya, misalkan kayak Nogowesi gitu, Mbak. Gimana itu Nogowesi? Emang ada ya, Mbak, Nogowesi ya? Itu itu akan bisa keluar jalur itu, Mbak, karena paling tidak ada beberapa wilayah yang mungkin akan menjadi ada perubahan ini toh, Mbak, ada deformasi gitu, apa kok Oke. deformasi apa sih namanya? Ya, pokoknya di daerah-daerah yang ada berantasnya, terutama seperti bekas air dan sebagainya gitu, Mbak. Oke. Nanti juga ada penjelasannya, Mas, di bawah, Mas. Oh ya, lanjut, Oke. Mbak. Oke. Slide 13. Karena semua benda yang tidak kecil yang ada di atas aliran Amertosari itu akan membebani Arcopodo, terutama Sastrowulan. Ya, itu memang harus disingkirkan ya, karena Amertasari mah harus kembali lagi. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 14. Sehingga bisa digunakan untuk timer berakhirnya Kolobendu. Artinya kebukanya berantas, itu yang benar-benar berantas. Lanjut, Mbak. Slide 15. Karena semakin tidak kecil bangunan, apalagi semakin tidak sedikit, akan mengakibatkan lapisan penutup atas aliran Amertosari terdeformasi dan makin lama makin turun. Dan ini bukan karena intrusi air laut yang ke daratan ya, karena airnya bukan asin. Jadi bukan air asin, ini air tawar. Justru malah yang ada intrusi air tawar yang masuk ke lautan. Makanya laut yang di sekitar Jabodetabek, Kerawang dan sebagainya itu akan sulit tuh dibikin apa tuh namanya eh, tambak garam. Karena tidak seperti di daerah Semarang dan sebagainya gitu yang airnya itu gampang dibikin tambak garam. Kandungan garamnya kurang. Lanjut, Mbak. Slide 16. Jika makin turun, maka makin lama akan makin menyentuh aliran Amertosari. Ya nanti kita lihat aja, Mbak. Kan aku hobi berenang. Jadi aku suka kalau ada air yang bisa dipakai untuk berenang, apalagi kalau airnya bersih, Mbak. Oke. Lanjut.
Slide 17, sehingga jika dari Kayangan Cokro Kembang, aliran Grojogan Sewu diperbesar, maka akan mempercepat keretakan dinding atas penutup aliran Amertosari. Yang jelas sudah diperbesar sih, cuman kurang besar kalau menurut aku. Biar ditambahin lagi. Lanjut, Mbak. Asik. 18. Apalagi penggalian pondasi dan pengeboran untuk pemasangan tiang panjang akan makin membuat dinding penutup aliran Amertosari terbuka. Ya malah bagus tuh, Mbak. Jadi dipercepat oleh apa namanya? Yang ini, yang Yang pajan masang tiang. ya, iya. Jadi kan bukan kita. Lanjut, Mbak. Slide 19, sehingga dengan menambahkan kekuatan tarikan gravitasi akan mempercepat terbukanya aliran Amertosari. Ya karena gravitasi ditambahin itu yang bikin jadi ngantuknya amit-amit jabang bocah kan. Iya. Tapi mungkin sekarang mungkin sudah mulai pada kerasa ya. Tapi di saat-saat awal ke dulu kan mungkin makanu ya, aneh aja jam segini kok rasanya ngantuk banget. Tapi minimal sekarang ini kalau orang minum obat flu, kalau misal obat flu yang biasanya kalau habis minum kan ngantuk banget ya, itu Iya. kayak efeknya tuh kayak nggak begitu berbeda gitu dengan kondisi sekarang gitu. Jadi antara minum baru dan enggak tuh kayak podo bae gitu. Oke. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 20, tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Itu yang paling utama. Karena kalau dipercaya ngapain toh ya, jangan dipercaya, jangan dihayati. Ada yang sampai menghayati sekarang bingung aku Mbak. Wong dongeng kok dihayati. Gimana? Iya Mbak. Aduh. Slide 21, jadi air Amertosari yang masih legender sekali itu bisa membuka tabir alam raya. Nah kayaknya harus harus disembunyikan di zaman Kolobendu. Kalau tidak disembunyikan di zaman Kolobendu nanti bisa disalahgunakan. Lanjut Mbak. Slide 22, maka dikatakan Bandaran Agung karena aliran Amertosari adalah penghubung utama antara Arcopodo dengan Kayangan Cokro Kembang. Jadi yang paling utama di sini itu kan pada posisi di mana bandaranya agungnya itu di mana gitu kan Mbak. Tapi bisa ketahuan dari nama dermaganya di mana gitu. Lanjut Mbak. Dan dari Kayangan Cokro Kembang ada jalan untuk ke Kayangan yang lain. Dan yang namanya kayangan itu cuman dongengnya ARC ya. Jadi jangan dipercaya. Lanjut Mbak. Slide 24, maka ada tangga yang sangat panjang di Grojogan Sewu. Dan anu ya, apa namanya? Ya anggap aja itu bukan realistis tapi imajinasi atau angan-angan. Angan-angannya ARC. Lanjut Mbak. Dan tangga ini bisa dinaiki tanpa beban saat menaiki. Itu tidak seperti naik ke puncak gunung gitu Mbak. Beratnya amit-amit sampai gos-gosan. Kalau itu nggak akan gos-gosan Mbak. Lanjut Mbak. Oh. Berarti kalau kalau para Mahaprabu zaman dulu nih ke mau moksa, halo Mbak. Halo, halo Mbak. Mbak. Teruskan aja Mbak. Oke. Teruskan, Kalau teruskan. para Mahaprabu itu mau moksa nih kan Mas kan ada tangganya berapa step nih sama seperti ini nggak Mas, tanpa gravitasi nih Mas. Tergantung Mbak, yang naik siapa? Kalau yang naik aku ya pakai gravitasi Mbak. Tapi kalau naik beliau ya enteng baik gitu. Kalau yang naik aku ya tetap menggeh-menggeh Mbak. Tetap kempis-kempis lah. Nggih, maksudnya para Mahaprabu yang dulu moksa nih kalau Mas. Iya. Kalau beliau ya enteng baik Mbak. Nggih. Oke. Mbak Vicky ini baru sampai slide 25. Ini yang selanjutnya Oh, slide 25. 26. Oke, oke. Oke. Slide ke-26. Jadi, gravitasi tidak akan bekerja karena di batas antara Kayangan dan Arcapada. Hmm. Gravitasi itu hanya bekerja di Arjopodo. Kalau di Kayangan nggak ada gravitasi. Katanya. Tapi dongeng kan nggak apa-apa. Lanjut Mbak. Jadi, di tepi Grojogan Sewu dapat dikatakan gravitasi bekerja sesuai Sabdo Jati.
Yang jelas itu posisi Grojogan Sewu itu nggak akan jauh sama Bandaran Agungnya. Lanjut, Mbak. Dan Sabojadi di sini benar-benar Sabojadi, jadi bukan tukang mengutuk yang nggak terjadi kutukannya. Jadi menuju ke Kayangan itu harusnya tidak sesulit yang diperkirakan banyak orang gitu ya. Karena tempat tempat dari Porohyang itu kan memang tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang penuh ini apa, yang penuh kengerian. Lanjut, Mbak. Mbak Oming, 28 udah bacain belum tuh Mbak? Gimana Mbak? 28 udah aku bacain belum? Belum ya? Belum, 28. belum. Aku langsung 29 deh. Aku bacain aja deh. 28, Iya. maka yang bisa mendekati Grojogan Sewu hanya yang punya Sabojadi. Lanjut 30, karena kekuatan air Ampertasari bukan untuk mengutuk. Karena Parahyang emang seperti itu ya. Kecuali kalau ada kesalahan yang sangat besar itu pun sebenarnya bukan mengutuk. Kalau ditanya dulu kok kayak tahu salahmu apa, ketika sudah tahu salahmu apa, terus kamu mau bagaimana gitu kan. Akhirnya harus ngomong dewe, kita pengen piye gitu kan. Lanjut, Mbak. Udah 30 ya? 30. Udah 30 ya sudah, karena udah 30 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya ngapain percaya, karena dongeng kok dipercaya. Ya, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi terbang dari Mas Agung Bimo Tejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke Mbak. Ada berapa disclaimer, Mbak? Kita sehari ini ada 10 Mas. Oh, 10 video disclaimer. Lanjutan tayangan yang kemarin dan ada tambahan juga dari Menyaner. Sebentar. basic. Jadi kalau gitu 433 aja, Mbak. Iya Mas. 33. 433. Oke. Kayak kenal deh itu orangnya siapa. Oke Mas. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya? Percaya mas jangan ngomong di pos 2. Tegal pasang. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya munggah rono. Dhuwur tenan. Lamenyan. Kalau tapi ya semono mana ya tangannya tangannya kudu di kayak apa lho Pak? Kayak kelompok di kalau nggak kalau bindu kalau bindu salah menyanar belum di paling kah Belum. menyanar daki bukan daki di kulitnya tapi daki Bukan daging kulit, bukan. Oke, sampun Mas. Oke. Di Sampun 30 menit. Gimana Mas? Kan sampun, berarti nggak sampun. Sampun ditayangkan videonya. Disclaimernya sampun. Monggo Mas yang belum dongengnya belum Mas. Ditungguin nih. Oke, yang 30 ini mungkin dengan yang 60 nanti nggak nyambung, Mbak ya. Karena ini kan masalah Amertosari. Yang 30 ini aku ngomong tentang Amertosari aja.
Jadi kan efek dari naiknya Amertasari itu akan harusnya udah mulai kelihatan cukup jelas terutama untuk sifat yang sifatnya tuh berjalan di daerah yang apa ya fixed line atau apa namanya itu apa jalur yang fix yang nggak boleh geser. Jadi kalau jalur yang nggak boleh geser ternyata geser ya ini Mbak apa namanya akrobat jadi gitu. Dan itu kan berlaku mulai dari daerah bekas air sampai ke Berantas sampai ke utara sana gitu. Jadi kan dari Grojogan Sewu ke utara dan selatan gitu kan Mbak. Jadi ya moga-moga hati-hati gitu. Terutama yang sifatnya ini apa namanya berjalan di daerah-daerah yang jalurnya tetap gimana ya jalurnya tetap ya. Kalau kita naik motor atau naik mobil itu kan kita masih bisa menggok kiri kanan ya Mbak. Masih bisa mandek dadaan dan sebagainya gitu. Ini ya nggak bisa belok Mbak, karena harus di situ terus gitu. Jalur Tapi ya, kakung ya. jalur kerja kejang gitu, jalur semuanya. Jalur Jalur yang nggak ada putar balik, Mas. oh no Mbak, tapi ini ujungnya ono putar balik ya Mbak. Ning kandangnya Emang ono putar muter. balik. Ono Bukan di kepalanya tok sing dianu Mas yang diputar. ah, iya kepalanya tapi kan putar balik jenenge Mbak. Karena Hmm. das-dasan itu pindah pindah ngarep buri gitu kan. Hmm. Terus ya selain itu kan juga ini ya apa namanya eh, kemungkinan gangguan di yang hubungan dengan ini ya apa namanya tuh, jaringan elektrik dan apa namanya tuh internet dan sebagainya itu mungkin ya makin lama ada masalah. Kalau sekarang sih mungkin belum. Dan terutama yang menggunakan listrik ya bisa mandek dadaan itu karena ya mungkin ada pengaruh kan gerakan itu pasti ada pengaruh. Tapi ini bukan megatrust karena karena yang kalau misalkan terjadi anu yang besar itu belum diizinkan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi apa namanya hmm, nogone dong itu obah gitu loh Mbak. Kudu-kudu menengsek gitu. Ya kalau naganya sekarang ini bergerak nanti ndak sing ngomong megatrust bener. Jadi nggak boleh ada nggak boleh mereka nggak boleh gerak. Kalau gerak itu di level yang tidak megatrust gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan tentang adanya megatrust karena tidak akan terjadi seperti itu karena ini yang namanya Amertasari kan tidak akan secepat apa efek goncangan apa efeknya itu kan pelan jadi tidak akan seperti yang diperhitungkan. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa jongkok besok akan terjadi gini 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 leluhur itu nggak sejahat itu kali nggak sekejam itu leluhur itu. Jadi ada yang ada banyak hal yang terlalu terdramatisir di beberapa serat jongkok yang meragukan kalau itu asli gitu kan Mbak. Kalau aku Mas, jahat banget gitu. Apa Mbak? Mas tapi kalau leluhur monyet kadang-kadang nyakur tanpa kira-kira, Mas. Monyet. Tapi kan beda Mbak. Kalau hari dewe kan didugui gitu kan. Ayo. Tapi para yang itu kan tidak seperti itu Mbak. Dalam menyelesaikan suatu masalah kan tidak demikian gitu. Jadi selalu memberi kesempatan dan waktu, tapi secara waktu pasti akan tetap benar. Nah, yang jadi masalah adalah ketika waktu itu tidak diketahui kapan gitu kan. Kalau bisa kan diminta maju. Tapi kan masalahnya beliau itu kan sabdo jati gitu loh. Banyak orang kan beranggapan bahwa ini lewat burung. Belum. Kalau dikatakan lewat belum. Mendekati, baru mendekati, belum sampai di 500 tahun, belum sampai. Karena beliau pasti tidak akan salah hitung gitu. Tapi kan
Ada yang pengen urek lah Mbak Edi. Kalau bisa itu mumpung mumpung pihak yang diajak janji kira iso ngitung gitu kan. Kalau bisa dijokke gitu. Nggak denger Mbak suaranya Mbak Mi nggak ada. Iya mas, dukung yang urek mas. Cuman kudu dua alasan yang tepat Mbak. Karena kalau orang yang itu kan tidak boleh kalau alasannya itu alasan dendam itu nggak boleh Mbak. Jadi harus punya alasan yang benar dan tepat. Dan alasannya harus yang sifatnya memayu dan sebagainya gitu loh Mbak. Jadi kalau alasannya itu kan karena aku rasa seneng karena orang itu Mbak. Kalau alasan seperti itu ya harus tepat waktu gitu malahan. Jadi tidak boleh menggunakan alasan yang sifatnya itu karena kita nggak suka, karena kita benci atau apa nggak boleh. Nah, aku dikasih ide Mbak. Paham Mbak? Kira-kira menyanus apa ya? Supaya aku ngerti harus bicara apa sama beliau gitu. Maksudnya dalam dongeng ya. Karena eh Sekno ilang kepaning bumi itu adalah moksane Prabu Kertabumi itu Damar Wulan itu Prabu Brawijaya 5. Sedangkan kita sampai Brawijaya 8, jadi bukan Brawijaya 5. Jadi kalau di Brawijaya 5, kalau dihitung-hitung paling jelas ya kalau sakwise munculnya si Jagur itu kan Mbak. Jelas. Atau setelah kalau kalau ada yang tahu ini apa namanya beberapa nama di daerah Bendungan, Bendungan, tapi nggak pakai ngan ya Mbak. Daerah Bendungan itu ada ada yang bisa dipakai untuk urutan cerita di situ gitu loh. Ada beberapa nama wilayah yang bisa dipakai untuk urutan kejadian itu gitu. Tapi kalau itu pun masih dianggap sulit untuk apa dijadikan patokan, suluk wayang itu kan di suluk wiwitan itu kan suluk apa ya nyebutnya ya, yang di bagian wiwitan itu kan selalu ngendika anu ta panenggih negari pundi kang kaeka negari kang adidasa purwa itu terus itu kan diikuti nanti kan ketahuan itu di tahun berapa itu akan kelihatan. Terus ada ada yang anu apa namanya bisa dijadikan patokan adalah ketika Sastrawulan diserang itu kan dulu pihak yang nyerang itu korbannya banyak banget. Nah, itu kan karena mereka dimakamkan di daerah Praloyo. Jadi kalau yang dari Mojopahit kan Sastroloyo. Nah, itu akan ketahuan karena yang di Mojopahit kan pakai bahasa Kawi, makanya terkenalnya daerahnya daerah Wong Kawi gitu kan. Kawi, nih tapi lebih dari satu Mbak, makanya karena lebih dari satu nyebutnya Kawi, 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 Kawi gitu. Tapi kalau di mereka kan ada itu tulisannya tahunnya itu jelas loh, itu serangannya tahun berapa kan itu seragam Mbak, seragam dan itu masih tersisa dan sayangnya dulu pernah ada yang berusaha menghilangkan jejak itu dengan cara ya dibikin nggak ada itu. Tapi setelah ditukari leluhur terus dia mengatakan aja lagi masa lalu ya gitu. Padahal dia yang salah gitu loh. Yang jelas duduk jas hijau Mbak. Bukan juga jas hitam. Ya. Walaupun banyak jas pakai hitam tapi bukan jas hitam Mbak. Yang jelas itu. Itu karena dia salah melakukan satu hal ya di situ. Nggih, bukan Jasping juga kan mas. Enggak. Nggih. Nggih. Tapi mungkin bisa dikatakan jas mendekati pink Mbak. Mendekati Bukan ya. ini Mas. Bukan Jasuke. Jagung susu keju.
Itu aku suka Mbak kalau itu Mbak. Aku lagi makan. Aku lagi makan, tapi aku versi pedas. Kalau kalau ini ya apa namanya untuk akhiran tahun, untuk akhiran tahun Mbak. Gimana? Itu leluhur sudah membagi atas beberapa hal yang bisa kita jadikan patokan. Misalkan seminggu pirang dino. Jadi dino tahun akhirnya itu loh aku gak bukan nyebut angka loh ya. Terus apa namanya eh kalau orang ada ngambil air kalau bisa dari sumur jumlahi piro gitu kan Mbak. Bu songko po 10 po 11 embuh tuh Mbak. Tapi yang jelas gitu ya. Terus angka itu juga jadi pertahankan itu adalah angka akhir dari batas janji gitu kan. Terus ada lagi apa namanya eh apa ya untuk orang pusaka Mbak yang dikatakan yang menggunakan dasar angka gitu. Saya dikatakan Kiai Joko Mbuh songonan apa sepuluhan gitu. Gitu tuh. Jadi ada itu. Karena apa? Karena memang angkanya itu yang dipakai untuk angka akhir gitu. Ya, tapi kan sekarang ini masalahnya pengen ada yang lagi pengen nego sampai rada ngotot gitu. Kalau bisa itu dikurangi siji gitu, apa dikurangi loro gitu kan, Mbak. Makanya Kiluran Kusumo juga ngasih patokannya kan ada dilambangkan dengan jambe, tapi jambe ini pakai angka gitu loh, Mbak. Jambe itu ya, aku lali gitu. Jambe 11 mungkin. Atau jambe akar 49 gitu kan, lucu ya, akar 49. Hati-hati dengan akhiran angka itu ya. Ketika itu diimplementkan menjadi nama tahun gitu. Karena lulus menggunakan patokan adalah itu gitu. Kalau Panembahan Senopati kan kemudian memberitahukan menggunakan ini Mbak di depannya gitu, angka depannya. Makanya dia dikatakan sebagai titisannya Bathara Brahma yang senengannya numpak angsa, titiannya angsa gitu kan. Tapi angsa itu kayak angka berapa sih? 8 ya? Atau angka berapa sih? Bisa segini ya. Ya gitu. Jadi dibanding janji itu ada di segitu. Makanya karena ini masih cukup lama, berarti kan apa namanya air Amartasari baru dimulai tau Mbak. Ya, mulai pelan-pelan gitu. Tapi sabda jati itu tidak akan pernah berubah Mbak. Tapi tapi ada celah yang bisa dipakai untuk membuat maju ke depan karena apa? Orang sing ngerti tak dinone kapan dan tanggal piro lah itu kan bisa dijadikan patok apa sama leluhur gitu. Kan kalau dikatakan 499 itu kan dibulatkan jadi 500. Bahkan kalau di jam digital itu Mbak, kalau lari itu kalau ada sekian kilo gitu, kalau 49 apa 49.900 apa 999 langkah itu pasti ketulisnya 50.000 langkah Mbak. Di jamku ya, nggak tahu kalau jam yang lain, kalau jamnya Mbak Vicky nggak tahu ya. Di jamku kalau aku jalan 49.999 langkah itu ketulisnya 50.000 gitu. Ya kan pembulatan itu wajar gitu, tapi masalahnya
yang kita tuh mau pembulatan apa enggak gitu. Kalau kita kan pengennya pembulatan gitu. Digenepi gitu loh. Gitu. Cuman kurang alasan, Mbak. Masih kurang alasan, jadi kurang ini. Tapi Mas, Pokoknya mereka kan nganggapnya udah lewat, Mas. yang mereka kan nggak udah lewat. Tapi kan yang kita tahu persis menghitungnya dari kapan gitu loh, masalahnya itu kan. Dulu kan tahu menghitungnya dari kapan. Kenapa nggak ngikutin hitungan mereka aja, Mas? Ya kan? Yang kan dengan sabda jati kan bukan mereka, Mbak. Aduh, Angel. Makanya hitungannya itu kan kalau 498 itu kalau dalam ini apa dalam dalam skala milenium itu bisa nggak sih dijadikan 0,5 gitu gitu kan ya lainnya itu di matematik itu kalau misalkan kita ngitung per seribuan berarti kan 500 per seribu itu 0,5 Mbak tapi kan 0, kalau nanti kalau 498 itu kan harusnya bisa dibulatin jadi 0,5 ya tapi kalah yala-yalan Mbak masalahnya. Nah, udah menyadar tolong bantu aku untuk ini untuk golek alasan supaya pembulatan itu jadi wajar gitu. Oke, mungkin gitu aja Mbak. Jadi kan kayaknya ora perlu dibahas karena ini kan cuma dongeng ya. Jadi ya wis gitu aja. Oke, Mas. Matur nuwun, Mas, ampun berkenan dongeng, Mas. Paling enggak ancer-ancernya kan ampun kelihatan. Walaupun dinego dipercepat kan ya, Mas. Siapa tahu bisa dapat diskon gitu. Iya, aku udah makanya bantuin aku Mbak cara nyari diskonnya gimana gitu atau pembulatan itu kan kalau bisa bayar lebih murah gitu kan. Jangan Karena sampai kadek enggak, siji gitu kan kadang-kadang orang kadek siji kadek loro gitu enggak. Tapi kalau sampai pembulatannya ke atas repot, Mas. Bahaya, bahaya. kalau Enggak. lebih nggak mungkin mbak karena beliau punya sabda jati itu orang mungkin ngedani gitu tapi kalau dimajukan dengan alasan yang tepat itu bisa tapi masalahnya harus punya alasan yang tepat. Enggak, Mas. Kata Mbak Jo, Mas, kalau kalau memang karena senengannya ke susu gimana, Mas? Tapi kan itu tetap bukan alasan yang tepat mbak. Enggak, Mas. Aduh. Kalau aku alasannya kan loh yang itu kan kalau dalam skala per seribuan karena kan grojokan mau grojokan 1.000 lah berarti kan 500 nih kan kami separone ya nek 488 itu berarti kan mesti 0,498 akan dibulatkan jadi 0,5 gitu kan makanya saya nulisnya grojokan 1.000 mbak supaya bisa nggak yala-yala nama beliau gitu ya, tapi alasannya nggak harus punya alasan yang tepat dulu gitu. Ya kan akhirannya pasti akhiran pitu pitu ya walu deh walu kakean hiji. Angsa, Mas, Jadi, angsa. Angsa. iya ada angka 7. Oke Mbak, gitu dulu Mbak. Iya, Mungkin nggih. lanjut. Nggih, Mas. Monggo, Mbak Vicky, kita lanjut ke slide nggih. Oke, 31. Dan yang berada di kayangan juga bukan makhluk yang hobi mengutuk. Karena kayangan itu tempat mereka yang merencanakan Hamemayu dan Hamemayu itu kan sesuatu hal yang indah dan kutukan itu jelas tidak indah. Lanjut Mbak. Malah lebih cenderung mudah memaafkan daripada mengutuk.
Harusnya begitu. Kecuali kalau kalau kita ya Mbak, ini aku cenderung asem boy. Ayo Mbak. Penuh dengan kutukan. 33, tapi di sana lebih baik membatasi yang bisa memasuki Grojogan Sewu. Karena kalau tidak tahu aturan dan perbedaan tata cara itu bisa berbahaya untuk dia sendiri, maka lebih baik tidak melihat Grojogan Sewu. Lanjut Mbak. Sehingga yang rumangsa bisa tapi ora bisa ngrumangsani nggak akan pernah tahu jalan ke Grojogan Sewu. Karena untuk bisa menemukan Bundaran Agung itu belum tentu bisa kok, walaupun bisa nemu ke daerah yang namanya Dramaga. Lanjut Mbak. Apalagi yang hanya berteori tentang Grojogan Sewu, tentu tidak akan bisa tahu di mana Grojogan Sewu. Karena cuma ngerti teori itu berarti belum tahu apa-apa ya. Karena banyak yang cuma berteori tapi dianggap ngerti. Yang termasuk aku. Kalau aku cuma dongeng. Ayo Mbak. Ya, karena dulunya bukan teori ya, Mas ya. Hmm. Karena keberadaan Grojogan Sewu juga tidak akan bisa dianalisa. Karena patokannya nggak ada. Kecuali kalau ngerti patokan kawi, patokan kawitan. Lanjut Mbak. Tapi Grojogan Sewu mungkin bisa ditemukan dengan menggunakan brand Lisa. Ya karena apa namanya, kalau menggunakan pikiran atau otak itu mungkin masih masih bisa nyampe lah. Nah, tapi kalau yang satu tadi itu kan ya, yang gopo gitu. Lanjut Mbak. Apalagi kalau pakai standar internasional, maka Grojogan Sewu akan berada di tempat yang jauh dari aliran Amertosari. Karena kalau standar internasional kan saat ini adalah standar yang dibikin dari trah yang orang ngerti leluhur sopo. Sehingga ya memang mereka nggak akan tahu. Lanjut Mbak. Karena mereka hanya bisa mencapai Grojogan Sewu KW. Nah, kalau itu sih iya. Lanjut Mbak. Maka, Sanggar Pamujan memang seharusnya diarahkan ke arah Grojogan Sewu. Tapi itu dongeng. Lanjut Mbak. Karena diarahkan dari tempat di mana para yang datang. Tapi kan parah yang itu cuma dongeng kalau di zaman Kolo Bendu. Lanjut Mbak. Sehingga menghormati leluhur yang akan datang. Tapi ya itu dongeng. Lanjut Mbak. Namun juga digunakan untuk jalan menuju ke Kayangan melalui suku Kayangan Cokro Kembang. Karena memang harusnya antara Kayangan dan Arjopodo itu harusnya terhubung. Yang jadi aneh itu kan ketika tidak terhubung. Lanjut Mbak. Sehingga tidak akan ada lagi istilah ada tanpa wangenan. Karena sudah tidak adanya batasan sehingga pangeran jadi tidak ada. Lanjut Mbak. Tapi masih mungkin cedak tanpa singgolan. Karena kalau wujudnya Kumoro kan memang tidak nyenggol. Lanjut Mbak. Karena luhur, jika mau menggunakan raga dari anak cucu, maka memang tidak perlu singgolan. Sudah jelas sih, lanjut aja Mbak. Hal ini terlihat jelas yang kerauhan para luhur tidak akan kehilangan kesadaran sama sekali. Setahuku begitu ya. Leluhur itu kalau datang yang diraui juga tidak akan kehilangan kesadaran. Bahkan ingat kata per kata yang diucapkan. Bukan malah bertanya, aku mau ngomong apa ya gitu. Lanjut Mbak. Sehingga saat digunakan raganya leluhur, dia sendiri juga mendengarkan dan tahu apa yang leluhur katakan. Artinya benar-benar sadar dan tahu. Serta dia bicara itu ngerti yang dibicarakan apa. Jadi bukannya malah nanti nanya ke orang lain. Lanjut Mbak. Jadi bukan yang mendengarkan tahu, tapi yang digunakan untuk kerawuhan malah tidak tahu. Itu aku nggak ngerti ya kalau sampai tidak tahu. Jadi harusnya tahu soalnya. Lanjut Mbak. Atau jangan-jangan dia pas itu nggak makan tahu, Mas. Belum beli tahu Mbak mungkin. Iya. Atau belum pedagang tahu. Iya. Iya.
Jadi bukan yang 50. Yang paling jelas adalah kesadaran dijadikan yang utama karena leluhur bukan tipe pemaksa. Jadi beliau itu tidak akan ini ya apa namanya maksain sehingga akhirnya yang ditempati itu kehilangan kesadaran sama sekali. Tetap masih ada kesadarannya, cuman kadang-kadang karena ogah nginget aja jadi apa namanya jadi seolah-olah kayak nggak sadar. Lanjut Mbak. Mas, aku tanya, ini kan menyer udah ngomong dongeng meniko ori tanpa the. Maksudnya berarti kan nggak teori. Nah, pertanyaanku Mas, kalau ada the itu kan biasanya ada n-nya. Nah, ARC tuh dongengnya ada n-nya nggak sih Mas? Ada Mbak, ada N. Waduh, kapan itu? Dan nanti kalau sudah 105 kan berakhir Mbak. Oh iya, Terus benar-benar. minggu depan the lagi kan Mbak. Yang 105 kan Hmm. lagi. Terus Jadi kayak kalau nggak dulunya ada N itu kan deg-degan Mas aku kita mau kudune. live sampai besok sampai setahun live terus kan enggak Mas, Mbak. tapi Mas aku kudune nek ngomong orang ngono Mas. Ono Mbak. Ngono kuwi, tapi aja sing aja sing slide. Series piro ngono kok ono titik-titike ngono kuwi. Main deg-degan. Oke, 51. Maka saat menggunakan raga anak cucunya juga tidak dengan cucunya juga dengan tidak memaksa. Jadi ini loh ya, cuman dongeng. Jadi jangan dianggap beneran. Lanjut Mbak. Sehingga tidak akan ada yang kehilangan kesadaran. Karena yang diinginkan leluhur itu kan sadar. Oh, sampai ada daerah yang dinamakan Keraton Sampun Ngeh Segala kok di puncak Indrakila ada daerah puncak yang namanya Sadare. Sadar. Lanjut Mbak. Bahkan bisa bicara seolah-olah sendiri dan dijawab sendiri. Tapi bukan karena dia gendeng, kemudian dia ngomong sendiri, nggak jelas gitu. Lanjut Mbak. Tapi bukan orang yang bertanya dan jawab sendiri, tapi dengan pertanyaan yang sederhana. Yes, itu gitu deh, lanjut aja Mbak. Karena para hyang tidak akan mau menjawab yang sifatnya bukan masalah jagat. Ya, bukan urusan mereka sih Mbak. Seperti kowe kalau ditanya ini apa namanya eh nek tuku tempe kudu kedelene kudu ono piro sih? Saires kan urusanku gitu kan. Yang penting aku goreng gitu, coba blonjo, coba mangan gitu. Ra penting. Iya. Ya seperti itu loh Mbak. Katanya kan seperti itu. Atau kalau kamu beli sapu itu lidinya harus berapa biji sih gitu. Yang penting sungguh nyapu gitu kan. Ora penting urusannya harus berapa lidi gitu. Lah aku paling jawaban ngene Mas wes ora usah omongan ra aku ae. Ora usah. Ojo sekali-sekali takon. Makanya para yang kan begitu akhirnya. Tidak akan datang ke orang-orang yang pertanyaannya seperti itu gitu kan Mbak. Terlalu sederhana bagi mereka gitu. Oke. Mbak. Dan justru tidak akan bisa terbaca dengan benar kalau pola tulisan prasasti dan serat kuno serta arah serat cara baca tidak dipahami dengan benar. Dan hanya bisa, Halo tapi Mbak, sebenarnya orang ini bisa. nggak putus barusan Mbak. Sempat keputus Keputus. Mbak. Ya, Sempat ulangi. keputus. Oke, aku ulangin. Oke. Dan justru tidak akan bisa terbaca dengan benar kalau pola tulisan prasasti dan serat kuno serta arah serta cara baca tidak dipahami dengan benar dan hanya dibaca berdasarkan rumangsa bisa tapi sebenarnya ora bisa tapi ora bisa ngrumangsani. Jadi banyak tulisan yang akhirnya tulisannya apa, dibacanya apa gitu loh. Ya seperti orang baca koran, tulisannya bahasa Jerman, tapi dibacanya pakai bahasa Inggris gitu kan. Lanjut Mbak. Tapi tidak akan dijawab untuk masalah keduniawian yang sangat sederhana. Ya, urusan para yang bukan itu. Lanjut Mbak.
Maka itulah tempat itu dinamakan Bandaran Agung. Karena yang datang para luhur. Lanjut, Mbak. Dan itu berarti Bandaran Agung tidak akan ada di semua wilayah. Hanya di depan keraton yang yang menjadi tempat datangnya para hyang. Lanjut, Mbak. Bandaran Agung hanya ada di dekat Grojogan Sewu. Nah, tapi Grojogan Sewunya di mana ya, itu ya misterinya itu. Ya karena udah 60, aku disclaimer dulu. Ini semua cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Ayo, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Oke, Mbak. Kita saksikan video disclaimer berikutnya ya, Mas. Oke. Ada Liliput. Ini di pos tapi di jalan nih, Mas. Oke. Berikutnya, Cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya, tapi kalau nggak percaya ya, salah minus nggak usah percaya lah. Jadi yang percaya aku aja, ya. Apa tuh di belakang? Cuma ini cuman kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya dan dipercaya baik salamnya jangan. Kok terus seneng percaya sih? ampun sampai Jogja, Mas. Hotel. Wah, musuh di endorse sih Mas, karena ini apa? Menjadikan pecel loh ngasihan, menjadikan petel terkenal Mas. Mas, di 60 niki monggo Mas, ceritanya beda napi dongengnya niki beda napi sama kinten monggo Mas. Beda, Mbak. Cuma nambahin dikit yang tadi ya, bahwa apa namanya, Balining Dino itu tiap berapa hari sih, Mbak? Gitu ya. Terus ada bulan yang paling sidik, Mbak, karena bisa dibagi dengan Balining Dino itu tadi gitu. Ya kan? Kecuali di 4 tahun sekali dia rasa dibagi sama angka itu gitu. Tapi kalau di hari yang apa di selain itu ya bisa dibagi. Disesali di situ gitu. Iya. Jadi angka ya apa namanya, ya Donald Bebek berlaku itu. Hukumnya Donald Bebek berlaku, Mbak. Dan di zaman itu Donald Bebek juga gitu kan harusnya. Terus apa namanya, kalau misalkan ini ya apa namanya, ada menyanters yang lagi seneng olahraga gitu, misalkan jalan kaki gitu, karena katanya kalau jalan 20.000 langkah itu akan sehat katanya gitu ya.
Jangan kaget kalau akhir-akhir ini mungkin anu ya, apa namanya, ketika kita hitung secara manual harusnya sudah anggap aja 500 langkah gitu. Kok kurang 100 gitu. Kok kalau aku berarti pakai jam digital ini kok kurang 100. Itu antara jam 12 sampai jam 6 mungkin lebih ya, sekarang jam 7 atau 8 ya. Sekitar sampai jam segitu tuh kalau anu pasti akan meleset, perhitungan di jam digital itu akan meleset. Karena ini ada hubungannya dengan lakon yang Kresna Triwikromo terus tidur itu Mbak. Kan sebelum perang Bratayuda, itu kan Kresna tuh nggak mau kan, makanya dia milih Triwikromo biar nggak ada yang berani bangunin kan. Dia Triwikromo wujudnya jadi kayak seperti itu terus tidur. Makanya punggungnya kayak panggung sampean. Dan apa tuh namanya, di daerah kepalanya itu kan mungkin anu ya, karena bentuknya gegirisi makanya ada yang ngomong druwo gitu. Adalah nama-nama itu ada. Tapi yang jelas kan pada posisi itu adalah ketika dia Triwikromo dan tidur karena dia tidak ingin Bratayuda ini apa berjalan. Nah, efek ketika dia menginginkan Bratayuda supaya ditunda, itu kan dia pada posisi di mana waktu Bratayudanya dia tidak tahu kapan, Mbak. Sehingga merasa berhasil menunda tapi jadi ora gitu. Tapi di sini ini efek yang terjadi anu Mbak, semua kegiatan di alam itu jadi tidak akan sesuai hitungan gitu. Jadi yang harusnya misalkan berjalan udah mencapai 500 langkah kok cuma 400 gitu ya. Kalau apa namanya dengan kecepatan segini harusnya aku udah nyampe sini kok cuma nyampe sini kok baru sampai sini harusnya udah nyampe situ gitu kan. Nggak ngomong sana Mbak, kalau di sana itu kan lagu kebangsaan soalnya. Di sini sama di situ karena aku harusnya di sini atau di situ bukan di sana. Tempat kita berdiri kan di sini, bukan di sana. Kalau di sana itu tempat apa ya? Tempat berlibur mungkin ya. Terus juga akan ini ya, apa namanya? Efek dari Kresna tidur itu juga membuat orang jadi pengen tidur gitu, Mbak. Supaya tujuannya kan supaya supaya orang tuh rame gitu loh. Tapi Mas, sebagai titisan Betoro Wisnu, kan seharusnya beliau ini juga tahu jongkonya yang ke depan kan Mas? Tahu, harusnya tahu. Tapi Tapi beliau bukan. terlihat masuk dalam tang yang Totowinanci, Mbak. Oke. Jadi waktunya dia tetap nggak tahu. Karena itu tetap yang pegang dari sang yang Totowinanci itu berarti dari Bedoro Esmoyo ke atas. Bahkan Bedoro Teacher pun nggak bisa gitu. Bedoro Teacher ke bawah nggak ada yang tahu. Untuk batas waktu ya. Maka di sini dia hanya bisa merencanakan bagaimana supaya itu ditunda. Tapi tetap aja dia kan tetap kalah dengan Sabdo Jati yang di atasnya loh Mbak. Bahwa tetap akan berjalan gitu. Dan para yang lain kan kemudian ada yang diutus untuk bagaimana untuk menjalankan itu gitu. Walaupun si Kresna berusaha untuk membuat supaya Bratayuda tidak terjadi. Dan itu sudah diupayakan. Makanya dia apa namanya berusaha Ngrogosukma untuk mendekat ke ini pada saat Sang Yang Bedoro Teacher itu sedang merencanakan penulisan dari ini apa langkah-langkahnya Bratayuda gitu. Tapi kan tetap aja keganggu sama dia sehingga akhirnya tetap menang Pandawa gitu. Nah, ini kan masalahnya kan sebelum lakon Kresna Duta ada lakon seperti itu kan Mbak. Jadi ya turu baik gitu kan. Nah tapi yang paling penting kan sekarang ini supaya supaya ini karena tepat waktu bisa mundur enggak. Nah, kalau maju itu tergantung alasannya toh Mbak. Tergantung alasannya apa gitu.
Karena kalau misalkan alasannya tidak tepat, itu kan Pak Rahyang karena beliau itu bukan Drubekso ya, jadi tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya itu eh, nanti generasi di bawah tidak bisa membedakan antara mana Pak Rahyang dan Drubekso gitu kan Mbak. Tapi yang penting yang kita ketahui gitu, yang aku ketahui ya, bahwa Balining Dino itu saben pirang dino sekali itu kelihatan Mbak. Dan ana sasi opo itu yang pokoknya iso dibagi itu gitu kan. Tapi patang tahun pisan ora gitu. Jadi kan cetok ya di situ sebenarnya udah jelas itu. Baliking dino tiap pirang dino sekali. Bukan dino pasaran loh Mbak. Karena kalau dino pasaran itu kembalinya tiap 5 hari. Beda. Ya mungkin gitu Mbak. Semoga pada bingung dan jangan dimengerti ya. Oke. Oke Mas, oke Mas, matur nuwun ceritanya Mas, dongengnya. Kalau Kenten yang di 60, Mbak Vicky monggo, ada pertanyaan Ada mana? beberapa Oke. ada beberapa pertanyaan sebenarnya basic tapi mungkin bisa untuk flashback. Hal yang udah sering disampaikan masih sebenarnya, tapi aku mau tetap mempertanyakan. Jadi sebenarnya siapa sih Mas Hapsoro dan Hapsari itu? Bisa dikatakan Hapsoro dan Hapsari itu kalau apa aja tuh kriterianya? Yang pertama, anu ya Mbak, di tata cara Jawa terutama di ARC itu tidak mengenal yang namanya bidadara-bidadari ya Mbak. Yang ada Hapsoro Hapsari, Durandoro Durandari, Widodoro Widodari, Dewa Dewi ke atas ya, Bedoro Bedari gitu. Dari sejak Basa Kawi tidak ada loh yang namanya bidadara-bidadari itu nggak ada. Kalau ada itu mungkin sebutan bukan dari kita ya. Kalau dari kita bukan seperti itu gitu. Dan Hapsoro Hapsari itu Danyang. Jadi yang dikatakan Danyang itu kan berarti dari mulai Widodoro Widodari turun ya Mbak. Widodoro Widodari, Durandoro Durandari sampai Hapsoro Hapsari. Tadi termasuk Danyang yang paling bawah. Dan dikatakan Danyang itu berarti kan daerah yang ngayomi. Nah, untuk membedakan Danyang itu kan sifatnya ngayem-ngayemi ya Mbak. Ini bisa kita lihat dari pola kebiasaan masyarakat kita sejak zaman dulu. Bahwa kita terbiasa orang-orang tua ya terutama ya itu lebih suka minum panas, kopi panas, teh panas, terus seneng makan pedes-pedesan. Itu kan menunjukkan daerah kita ada di daerah yang dingin kan Mbak. Ketika Hapsoro Hapsari ini masih ada di negara kita gitu. Itu kan artinya bahwa Hapsoro Hapsari itu yang bawa hawa adem gitu kan Mbak. Maka ketika Hapsoro Hapsari ini meninggalkan wilayah kita karena suatu masalah yang beliau tidak suka atau karena terpaksa harus ikut rombongan, maka daerah ini akan kehilangan kehilangan hawa adem. Dan sekarang kemana larinya mereka kelihatan Mbak sebenarnya dari daerah yang hawanya adem, yang daerahnya medun bisa main ski dan sebagainya gitu Mbak. Itulah mereka. Jadi kalau beliau-beliau itu kembali, berarti hawa itu akan kembali ke sini. Gitu. Tapi kalau kembalinya tidak ada yang ngatur, ya adem brutal. Itu cuma masalahnya di situ itu. Dan sing iso ngatur siapa ya aku kurang ngerti, Mbak. Tugasku kan aku kan bukan orang yang bisa ngatur itu. Aku tuh hanya ngatur hanya dongeng gitu loh bisanya. Karena para dangyang itu ada di atasku, jadi bukan di bawahku. Jadi aku tidak berhak untuk ngatur mereka gitu kan. Karena mereka itu termasuk dalam tataran leluhurku kalau untuk aku, untuk yang lain jangan aja. Itu Mbak. Oke, Mas, kalau berdasarkan kata-kata tadi kan ngayomi ya Mas ya, Hapsara. Ngayomi sama Pamomong tuh
eh, secara penyebutan nama kan beda. Apakah juga memiliki sifat yang sama? Terus apakah juga memiliki perawakan atau wujud yang usia secara fisiknya itu looknya kesannya itu sama kayak Pak Momong wujudnya, misalnya kayak apakah dia nanti akan berwujud eh, lebih kelihatan tua atau dia malah kelihatan lebih muda lagi mas kalau untuk para Hapsur dan Hapsari ini mas. Kalau mereka kan tidak akan ada ini apa premature aging Mbak untuk mereka. Terus yang mereka ngayomi itu ngayomi dan momong itu kan beda ya Mbak. Kalau momong itu kan untuk yang sangat-sangat ditresnani toh Mbak, yang sangat-sangat disayang sama dia sehingga dia tuntun terus langkahnya tiap tiap langkah gitu loh. Tapi kalau ngayomi itu yang penting dia selamat gitu kan. Ada dalam wilayah di mana kekuasaan dia, yang penting anak ini selamat. Jadi tapi langkah per langkahnya nggak detail gitu loh, nggak diikuti secara detail. Jadi kalau yang diikuti secara detail itu kan menggok sidik wae rentok itu loh Mbak. Karena dia harus bisa dijadikan panutan untuk yang lain supaya yang lain bisa keayoman gitu. Oke. Oke mas, tadi kan dikatakan Hapsur itu nggak kena prematur aging. Berarti dia itu kira-kira di looks umuran berapa mas? Paling tua ya mungkin 19 tahun Mbak, paling tua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mas. Sebagai manusia yang pada umumnya udah kecampuran sekerta dan lain-lain, itu tuh mungkin nggak sih mas, manusia biasa aja, itu tuh mungkin bisa suka nggak sih mas sama Hapsur Hapsari kalau usianya beliau terus-terusan ada di patokan sekian gitu? Ya ini loh Mbak, ya bisa aja terjadi seperti itu Mbak. Nah, kan zaman dulu kan ada toh yang manusia yang kemudian akhirnya mempunyai garwa dari Hapsara Hapsari atau ke atas. Terutama para Maha Prabu kan, biasanya begitu kan Mbak. Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Untuk aku, Nah, untuk apa? aku ya, jangan kue ojo, kue. Oke, oke, oke. Oke mas, terus pertanyaan selanjutnya. Saat ini daerah yang dingin dan ada di ketinggian dan jauh dari Katulistiwa. Apakah di sana tempat perginya Poro Hapsoro dan Hapsari itu? Kan ada di daerah utara ya kayaknya. Utara sama selatan Mbak, terlalu selatan sama Hmm. terlalu utara. Oh iya, terlalu dingin itu tuh termasuk mas? Iya, Over dinginnya itu? iya. Cuman overdingin di tempat itu tuh berarti dia sedang mencoba mencegah sesuatu supaya tidak terjadi bencana dari tempat itu gitu. Karena paling tidak di daerah kidul, nah, kidul banget Mbak. Itu sampai digawe ke tondo berupa piramid karena di situ ada bedari bibi yang salah satu ini bedari bibi yang ditaruh di sana gitu kan. Maka harus dibikin sedingin mungkin supaya dia tidak bangun. Tapi yang jelas kalau Hapsara ini balik, maka semua teori alam akan berubah, Mbak. Karena saat ini kan seolah-olah logis bahwa Katulistiwa itu tidak dingin, gitu kan. Tapi ketika mereka kembali ya Iya. jadi akan menjadi seperti dulu. Makanya ya jangan kaget kalau gue seneng mangan sih buah-buah gitu kan. Jadi sampai sindrom wong Jawa itu kan kerja ora keringetan mangan keringetan gitu kan, Mbak. Seperti itu kan. Iya. Ngabot tuh kerja pemangan gitu sampean. Mhm. Jadi saat ini ketika mereka masih eh, mendapat tugas untuk ngomong bangsa kono, ya beberapa aturan bangsa kono diterima, dijalankan dulu Mbak oleh mereka, sehingga seolah-olah teori mereka berjalan dengan benar, walaupun mereka menganggap orang tuanya sama Mino. Tapi Mas, di tapi titik, mm, di titik di mana ketika Hapsara itu nanti pulang, ya berarti teori itu akan banyak yang gugur, karena kalau kalau itu berlaku kan ya
Itu kan berarti Hapsara Hapsari masih ngomong kono. Ketika kono wis ora dimomong ya berarti aturan kono jadi nggak ini seperti halnya dulu ketika mereka dulu ngomong bangsa sini berarti aturan-aturan yang sifatnya itu tidak dianggap tidak masuk akal oleh orang sana bagi sini masuk akal dan itu bisa terjadi gitu kan Mbak. Tapi ketika lagi ngomong kono ya sesuatu hal yang untuk sini bingung dan kayak orang masuk akal tapi bagi sana jadi masuk akal dan itu terjadi gitu kan. Tapi ada batasnya ketika mereka PT Hapsara Hapsari ini wis Bali orang ngono ora bakal tidak akan berlaku lagi. Semua teori pasti akan gagal nantinya. Oke, tanya Mas. Ngomongin tentang suhu di alam Mas. Suhu ekstrim, dingin ekstrim itu kan tumbuhan nggak bisa hidup, ya kan Mas? Terus suhu dingin ekstrim sama suhu panas ekstrim itu juga tumbuhan nggak bisa hidup. Tumbuhan itu bisa hidup dengan santuy itu di suhu-suhu tertentu yang dia emang porsinya dia untuk tumbuh kayak gitu. Nah, selain daerah-daerah dingin yang ditempati oleh kemungkinan besar ditempati oleh para Hapsara dan Hapsari, mungkin juga nggak sih Mas sebenarnya daerah yang dibikin kelewat dingin dan daerah yang dibikin kelewat panas itu juga untuk ngelong-ngelongin para Sukerto juga. Karena kan untuk bertahan hidup, bertahan di suhu-suhu ekstrim, itu kan butuh effort yang lebih ya kan Mas kayak gitu. Kita kan nggak bisa tuh kayak tidur di pinggir jalan kayak gitu kan. Tapi kalau misal di daerah-daerah tropis kan masih aman ya, masih masuk angin. Tapi kan nggak sampai kayak hipotermia kayak gitu. Kecuali naik gunung ya Mas mungkin. Nah, kalau menurut Mas gimana tuh Mas? Jadi para Hapsara Hapsari itu kan yang tidak meninggalkan wilayah kita. Jadi kan dia menjaga tempat-tempat yang kira-kira itu berbahaya untuk anak putune. Maka biasanya pegunungan. Makin ke atas makin dingin. Gitu dulu ya Mbak. Nah terus di pegunungan makin ke atas, kemudian juga dibatasin, maka tanaman di ketinggian tertentu juga akan mulai nggak ada. Seperti kemarin, batas vegetasi itu ada di pos 5 tuh Mbak. Pos 5 ke atas itu ada, tapi makin jarang. Tapi kalau di bawah pos 5 itu rungkut banget gitu kan. Nah memang, apa namanya, dingin ekstrem itu juga tidak bisa untuk kehidupan. Makanya beliau juga pasti mengerti pada posisi itu gitu Mbak. Cuman di apa di dingin yang pada posisi di mana orang nyaman untuk hidup kan itu yang paling penting ya. Aku nggak mau bahas yang panas ekstrim Mbak, karena aku alami cuma dingin ekstrim kemarin itu waktu naik gitu. Karena gimana ya kalau dikatakan panas ekstrim, aku rak kepanasan. Kalau misalkan pergi naik mobil ya malah kademen. Kalau apa namanya kemarin naik gunung ya malah kedinginan gitu kan. Jadi yang aku omongin masalah itu ya. Jadi kemana Hapsara Hapsari pergi itu kan ketahuan dari temperaturnya ya Mbak. Yang paling jelas itu ya. Tapi bukan temperatur yang bikinan ya. Karena kalau dinginnya Hapsara Hapsari itu tanpa membuang panas di tempat lain. Kalau AC kan ini ya di sini dingin tapi di bagian blower di luar sana jadi lebih panas gitu kan. Seperti AC di mobil, di dalam mobilnya dingin, tapi di luar itu memanasin, mau bikin menambah panas yang ada di luar gitu kan. Kalau Hapsara kan kalau datang menambah dingin iya, tapi panas enggak. Nggak Makanya geser panas ya Mas? waktu pas ada Hapsara yang datang ke Mbak Weng waktu itu, udaranya kan dingin Mbak. Gitu, Mas. Gitu. Gimana tuh Bang? Gimana tuh Bang Mei? Tiba-tiba. Tuh tuh Bang Mei. Cuma diem aja tiba-tiba. Tiba-tiba kena ya. Iya. Duingin. Kan kita tahu ngerasa gitu Mbak, ini Mbak Weng ademnya kayak ngono. Tahu ngerasa gitu, banyune itu Mbak terutama. Sampai ke tulang dinginnya, Mas. Iya. Padahal di tempat yang Mbak tuh daerah bawah loh. Daerah bukan daerah ketinggian loh, daerah yang dekat kota juga harusnya udaranya panas di situ harusnya. Tapi kenapa dinginnya kayak dingin kayak gitu kan masalahnya.
Iya, Mas. Gitu Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Ada juga kok yang Apa? dingin tuh, Apa? Mbak. Ada juga kan yang dinginnya nggak umum kan? Mobil di dalam mobilnya, Mas. Itu bukan nggak umum Mbak, karena kisah iso diatur temperaturnya Mbak. Nggak apa-apa. Selagi masih ada jaket dan selimut masih aman. Oke, Sing monggo, Mbak. kademen kan Mas Agung ya. Kudu melek ro nyetir. Oke, monggo, Mbak. Adem dirasake dhewe ya kuwi, Mas. Apa Mbak definisi adem? Adem gue diri sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang tidak disukai oleh para hapsara dan hapsari sehingga mereka memilih untuk pergi? Dari banyaknya alasan, apa sih Mas yang paling krusial? Terlalu formal Mbak. Yang pertama karena mereka orang tua kita ya. Jadi kalau kita terlalu formal, malah mereka nggak suka. Yang pertama itu. Terus yang kedua, menghadap dengan ketakutan. Karena mereka itu bukan untuk ditakuti. Mereka senangnya Gojek, gitu. Yang paling mendasar dua hal ini, Mbak. Saudara saya tidak suka dengan dua hal itu. Terlalu formal aja. Aku kudu nggawa apa ya? Aku nengkono kudu ngene, kudu Korea. Itu nggak suka, Mbak. Mereka. Ada kata-kata itu aja tuh mending rata kok gitu kan. Terus Mas, kan ada tuh Mas di adalah di cerita yang lain gitu kan. Itu tuh kan nggak boleh tuh sampai kayak ke apa tiba-tiba kelepasan angin itu. Nah Mas, kalau lagi posisi apa ketemu hapsara-hapsari gitu, kalau kelepasan angin tuh gimana tuh Mas? Kalau nggak sengaja ya apa-apa Berdosa toh, nggak Mbak. sih Mas? Izin Pertama pasti Mas. Izin. pertama itu ya beliau tuh ngerti sifatnya manusia seperti apa toh, Mbak. Jadi ya nek kayak ngono wis dipermasalahkan ya kebangetan ya. Si kebangetan harus hari ini, Mbak. Kan itu sesuatu yang tidak sengaja, karena sengaja kan nggak mungkin pengen begitu, kecuali disengaja itu beda ya Mbak perkaranya ya. Nah, kalau nggak sengaja, kalau sengaja kan yang benar-benar sopan tuh Mbak. Tapi kalau nggak sengaja itu Mas, tapi bisa nggak ya, sih Mas? Wah, kok gue anak wong meh ngomong malah ngentot gitu kan? Misal, tak antuti genten gitu gimana nih Mas? dia nggak begitu Mbak. Tahu sih nggak begitu. Ting dongengku orang ngono. Oke. Berarti enggak tidak mempermasalahkan hal-hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan nih Mas. Iya, untuk hal-hal yang sifatnya manusia banget itu nggak mungkin. Wong salah aja belum tentu dipikirin sama beliau, apalagi yang sifatnya seperti. Tapi kalau kalau terlalu formal sama ketakutan itu yang beliau malah nggak suka, karena beliau memang bukan hantu Mbak. Itu sakit hati sih Mas, pada ki apa wae. Sampai aku nek orang bawa apel kok justru dia nesu gitu. Orang itu justru malah beliau yang ini memang dia butuh apel apa gitu kan. Nek orang bawa iki gua kan orang nggak begitu. Beliau segalanya punya kok, butuh itu ya ora lah. Apalagi mau rebutan pelem deh Mas ya. Hmm. Padahal pelem sauwet ki tukule oke. Tapi pelem siji nggak masalah. Ya kan orang bakal Masalahnya pelemnya mana lagi? Pelem podang, apa pelem apa Mas Karyan? ya mbok duren kuwi ra dimasalahke ya Mbak. Oh ora ya. Duren kuwi meskipun buahnya mung siji ora dimasalahke ya. Walaupun itu Emang sudah wet duren buah mau siji Mas? Ora kan? ya ora Mbak, tapi nek ming awak siji terus kita rebut duluan nih ya ora apa-apa, paling ming nyanyi ketawa tuh mereka. Ora mungkin jadi perkara Mbak kalau kelangan duren siji. Iya Mas, benar sih. Kari engko nukul ke meneh kok repot hal Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Apakah jalur fix yang bermasalah ada hubungannya dengan ada yang berusaha membangunkan nogo tapak angin?
Jane ono Mbak, tapi lagi yalan-yalan Mbak, karena masalahnya tuh ada yang berharap 498 itu dibuletin jadi 500 gitu Mbak. Kan 498. Iya, lek tinggo 0,0 biasanya wis iso dibulat ya, Mas. ya, makanya nek ono grojokan 1000 nek 500 ini kan 0,5 itu 0,498 termasuk 0,5 atau Mbak? Makanya ada sing berusaha nutuk tapi durung iso. Durung iso nutuk. Oh, oke. Terus Mas, sebenarnya kan kalau misal ngomongin jalur fix ya, itu tuh kan nggak mungkin ya Mas, tak nggak terawasi itu nggak mungkin kan Mas, pasti akan selalu terawasi kan, Iya, karena kan rutenya kan monoton loh Mas, jadi iya. sangat terpantau. Nah kalau sampai ada sesuatu hal yang miss dan itu tuh bukan human error, itu gimana tuh Mas? Ya, ya Kurang berarti apik Pak ya Mas ya? berarti anu Mbak, eh wong aku wae kadang-kadang nek melakukan doan kesleo Mbak. Gitu kan. Nah, itu mungkin anu apa mergo jalannya kaku mungkin kesleo Mbak sekali-kali gitu. Ngeliat dhisik, tapi ya Hmm. terus jadi akrobat. Mm-mm. Apa apa iki Mas? Mungkin nggak sih Mas lagi absensi? Aku ya melu aku rubat, aku ya melu, ngono ki Mas. Ya termasuk aku benku daerah di tempatku daerah di bawahku ini daerah bekas air loh gitu kan. Bekas Mm-mm. banyu loh Ya gitu. absen. Mm-mm. Mm-mm. Soalnya Iya. iki Mas, biasanya kan iki ya butuh perhatian ekstra, ya ta? Mm-mm. Karena kan ini apa namanya kalau geter kan nggak boleh Mbak. Lagi nggak boleh karena ada yang ora trimo nek engko joneke megatrust. Maka tidak boleh Mm-mm. megatrust. Tapi yang ada alon-alon paton lakon gitu kan. Untuk Kalau aku untuk kan cepat-cepat sesi paton itu. selamat Mbak. Kalau ini masalahnya alon-alon paton lakon gitu loh Mbak. Mm-mm. Oke, repot sih karena harusnya sangat sistematis, mendadak, kayak gitu kan. Kayak itu kan misal di seni itu lebih ke kayak eh ekspresif Mas, mendadak ekspresif karena udah terlalu bosen sama monoton Mas. Ya, Itu. mak gitu. Tiba-tiba dari semua garis lurus gitu tiba-tiba bengkong gitu. Apa? Gitu kan. Eh. Itu kalau iyalah pokoknya intinya nggak seperti biasanya itu. Terus Mas, apakah keberadaan ular naga yang membantu di akhir-akhir ini ditemukan terutama di Thailand itu ban ini pakai negara agar salah posisi dalam membangunkan sang naga tapak angin apa gimana Mas? Ana sing nyindir Mbak, kayak kok apa sing kan wong wong daerah Blambangan kan golek kepala naga. Kepala naga ini golek ini ning kene to Mbak, di sini kan Mbak. Kok Hmm. nggak diketak ke kepalanya ben kono udah ngobah gitu kan. Tapi masalahnya kan di sini tidak mau kalau teori megatrust terjadi, masalahnya itu dulu kan. Jadi udah senogone Hmm. rada dikemplang. Neng buntute. Ora, makanya kan terus kemudian eh, dia kemudian memberikan petunjuk dengan kilo akeh bukti seperti ini gitu, akeh kilo pertandane gitu kan. Ada Mas, banyak juga di daerah Thailand. hmm, apa mungkin nggak sih Mas? Sebenarnya pergerakan itu sebenarnya cuma denyut nadinya. Mantap nggak tuh? Denyut nadinya aja kayak gitu bisa. Atau kalau hembusan nafasnya kan kayaknya pasti lebih gede ya kan? Mungkin tuh denyut nadinya Mas. Tapi nadinya nogo kan gede ya. Iya, tapi kan masalahnya kan tetap nggak boleh getar terlalu gede dulu karena kan nggak Mm-mm. medeni wong akeh. Karena megatrust nggak boleh Mm-mm. terjadi gitu kan.
Mm-mm. Karena Ini kayak tuh nage gimana posisi itu gitu, turu tapi apa? sebenarnya santuy mas nadine mas, Mm-mm. ya kan? Jadi aman. Nah, neng lek melek beda mas, mau sekedar melek loh. Urung gerak loh, urung mulet loh itu. Urung Iya. mulet. Lek mulet ra ngerti ya mas. Makanya kan kemudian di Thailand itu banyak yang nganggap bahwa itu anu ya, apa namanya, alamiah gitu. Tapi kalau Mm-mm. dipertanyakan, emang kalau alamiah kenapa hanya terjadi di sana gitu? Kenapa bentuk erosi dan struktur geologi seperti itu hanya ada di tempat itu? Kenapa di tempat lain enggak gitu kan? Dan memanjang seperti ular gitu. Mm-mm. Kadang aku juga bingung sih mas, hal-hal yang kelihatan kalau aku ya, karena itu kan bisa masuk ke arah seni ya kan, karena dianggap patung tuh mas. eh kalau seniman itu kalau misalnya bikin karya, ya itu kan pasti ada konsepnya, pasti ada tujuannya, kenapa ditaruh di situ, kenapa harus gambar itu, atau kenapa harus patung seperti itu gitu kan. Itu pasti ada karakter yang itu tuh buatan gitu mas. Nggak mungkin dia kelihatan benar-benar se semurni Kalau itu ya. kayak gitu, meskipun hiperrealis ya mas, kayak itu. Tapi kalau ini sesuatu hal yang apa posisinya itu gede dan dia itu dikatakan alamiah, sedangkan nggak mungkin itu kalau alamiah ataupun itu seniman yang bikin kayak gitu tuh nggak mungkin. Nah, kenapa sih mas selalu berusaha berbondong-bondong untuk mengklaim kalau itu tuh sesuatu hal yang nggak perlu dipikirkan kayak itu? Kenapa hal yang seharusnya itu dipikirkan malah itu diabaikan mas? Ragatuk, Mbak. Jawabannya nggak nyampe. Nggak nyampe. Karena dia berteori seperti apapun nggak bisa diterima. Karena apa? Itu bentuk batunya memanjang, bersisik. Seperti apa? Hmm. Seperti ada ukiran sisiknya. Kalau itu peristiwa geologi, di tempat itu tok kok aneh-aneh. Di tempat lain enggak. Masa peristiwa geologi milih-milih? Nah, berarti malah tidak alami dong kalau peristiwa geologi milih-milih tempat. Kalau Mas, milih, hmm, Mas, tapi berdasarkan kecanggihan teknologi zaman kalau dulu, harusnya itu kan juga bisa di X-ray nggak sih Mas? Kayak di apa ya, kalau bahasa bahasa kesehatan mungkin kayak di rongsen gitu loh Mas. Jadi itu bisa dipetakan dari atas tuh sebenarnya itu dia batuan yang dia itu cuman dari seniman yang dia mikis bentuk kayak gitu pinggirannya, atau sebenarnya dia juga ada lengkungannya tapi ketanam. Itu kan harusnya bisa ya Mas ngedeteksi. Bisa nggak sih harusnya Mas bisa, zaman Mbak. kalau Harusnya dulu bisa. sebegitu apa belum? Harusnya bisa. Untuk mengetahui di dalamnya kan nggak pernah ada yang ngecek pakai georadar dan sebagainya, Mbak. Bahwa di dalamnya ada organ Mm-mm. bener apa enggak gitu. Walaupun dia membatu, tapi di dalamnya itu ada organ yang membatu juga apa enggak gitu kan. Mm-mm. Harusnya ada alatnya sudah. Tapi cuman masalahnya kan eh, te- orang itu kan cenderung pakar hanya mengatakan begini harus dipercaya gitu kan. Tanpa pernah loh mereka ada yang ngomong bahwa itu alamiah dan sebagainya itu ngecek ke lapangan dengan peralatan khusus itu enggak cuman ngomong gitu dok tapi kalau dipertanyakan loh kenapa itu hanya di daerah itu gitu kan kalau alamiah itu kan harusnya di semua wilayah bisa terjadi seperti itu kan. Mm. Aku ngerti Mas, kari dicek pakarnya KTP-nya apa Mas? Kebetulan ragato mbak ketutup sama teori barat ketutup sama teori barat sehingga sampai apa namanya ketika ada orang yang bisa menyingkirkan hujan di lapangan apa golf kalau menggunakan teori barat angin itu apa angin hujan dan sebagainya nggak bisa diatur gitu kan ketutup sama teori Mm-mm. barat ketutup sama teori yang berdasarkan nenek moyangnya adalah asal amino gitu bukan bukan ayo Mm-mm. nggak punya luhur gitu kan Beda tapi karena ya. mereka masih benar karena apa karena Hapsari masih di sana mbak coba kalau saya nggak di sana semua teori mereka pasti Mm-mm. secara bersamaan itu ambrol bareng gitu. Mm-mm. Oke, oke Mas, dari aku pertanyaan udah. Mungkin Mas Eka ada tambahan atau Mbak Oming? Fokus Lanjut dulu nanti aja aja nanya Mbak. Oke, Bisa oke, langsung slide ke di slide aja ya. selanjutnya. Aku ya. soalnya Mbak, aku udah merasa kayak kepengen setor, tapi masih bisa nanti. Oke, slide ke 61.
Tapi Bandaran Agung juga luas dan seharusnya mengelilingi Grojogan Sewu. Ya, nggak perlu diceritain Mbak, kan bingung gambarnya nih. Ayo lanjut aja. Jadi bukan menghadap ke arah pantai. Karena Bandaran Agung itu posisinya adalah menghadap ke arah Kayangan Cokro Kembang, gerbangnya ke Cokro Kembang. Lanjut Mbak. Karena di Bandaran Agung, ini tempat turunnya para hyang. Itu udah jelas dan itu turunnya dari ketinggian tapi tidak nutupin. Masalahnya itu orang nutupi, tapi tinggi tempatnya. Lanjut Mbak. Atau Bandaran Agung tempat anak cucu menghadap kepada para hyang. Udah jelas lanjut aja Mbak. Atau juga Bandaran Agung itu tempat anak cucu naik ke Jagat Langgeng melalui Kayangan Cokro Kembang. Cakra Kayangan Cokro Kembang memang penghubung utama seharusnya. Lanjut Mbak. Maka Bandaran Agung harus dikedepankan. Karena arah menuju kembalinya kan. Asal dan kembali. Lanjut Mbak. Dan arah istana harus mengarah ke Bandaran Agung. Makanya istana yang mengarah ke Bandaran Agung itu pasti dari zaman kawitan. Lanjut Mbak. Itu sebagai tanda penghormatan para sang hyang yang turun dari kayangan. Walaupun para sangyangnya jadi ya orang pengen loh Mbak dihormati berlebihan. Lanjut Mbak. Maka dikatakan para hyang turun dari kayangan karena Grojogan Sewu bisa memberikan orientasi mana atas dan mana yang bawah. Karena yang atas tetap akan atas dan bawah tetap bawah untuk dari sana. Lanjut Mbak. Jadi Grojogan Sewu tidak akan pernah berubah orientasi atas dan bawahnya. Semoga bingung. Lanjut Mbak. Tapi kalau samping kanan samping kirinya Mas, bisa nggak berubah? Kanan kiri Samping ya, kanan samping kirinya? tetap enggak sih Mbak, karena tempat dari Sabdo Jati berada kan nggak mungkin bisa diwai toh Mbak. Oke. Slide ke-71, karena akan terlihat kayangan ada di atas Arcapada dan di bawah kayangan. Lanjut aja Mbak. Mas Agung sempat patah-patah ini nih sempat gangguan jaringan, tapi ya lanjut saja ya. Ya. Dinamakan Kayangan Cokro Kembang karena di sini awal terjadinya pawinihan. Jadi Gunung Pawinian itu kakinya Cokro Kembang. Lanjut Mbak. Sehingga perkembang biakan awal ada di pawinihan. Lanjut aja lah, udah jelas. Sehingga dapat dikatakan Grojogan Sewu adalah awal Trajayang Katon turun. Ya, awal tempat turunnya Trajayang Katon pertama. Lanjut Mbak. Atau dengan kata lain, tempat Dewa Ngejawantah pertama kali. Jadi bukan manusia pertama ya, tapi Dewa Ngejawantah pertama. Lanjut Mbak. Sehingga juga bisa dipastikan bahwa Grojogan Sewu tempat Mahaprabu Raditya pertama kali turun. Sehingga kerajaan yang Prabu Raditya juga ada dekat situ. Lanjut Mbak. Dan juga jadi jalan para Mahaprabu Moksa. Tadi udah jelasin, ini lanjut aja Mbak. Sehingga para Mahaprabu saat moksa bisa membawa semua barang yang ingin dia bawa ke kayangan. Jadi tidak ditinggal, terutama yang berbahaya untuk anak cucu. Tidak akan ditinggal, dibawa pulang. Lanjut Mbak. Dan para Mahaprabu tidak akan meninggalkan raganya di Arcapada karena Arcapada itu harus di Hamemayu. Itu versi dongeng. Lanjut Mbak. Dan leluhur tidak akan mau membuat tanah jadi sangar. Udah jelas, lanjut aja Mbak. Jadi nama Bandaran itu bukan tempatnya para bandar. Apalagi bandar narkoba jelas nggak banget lah ya. Atau bandar judi juga enggak. Lanjut Mbak. Apalagi bandar judi ataupun togel tidak mungkin diizinkan berada di Bandaran Agung. Udah jelas, lanjut aja Mbak. Apalagi Bandaran Narkotika jelas bukan berada di Bandaran Agung, tapi lebih pas di Bandaran Penjara, ya nggak sih Mas? Iya, lanjut Mbak. Jadi bandar itu bukan bandaran. Kalau bandar itu kan dapat dikatakan ini ya, apa ya, pengepul atau apa ya Pengepul. namanya?
Wis ngono kuwi lah aku iso pemodal. banding ra iso ini, ra iso ngomongin. Lanjut, Mbak. Memang kalau Gatiko dengan segala cara berusaha membuat agar jelek statement dari Bandaran Agung itu. Karena tujuan dia kan bagaimana membelokkan supaya kalau bendu itu ngikutin tata cara sana. Lanjut, Mbak. Juga berusaha mengubah arti dari Bandaran Agung agar jadi Bandaran Kapal Laut. Jadi dirubah menjadi seolah-olah pelabuhan. Lanjut, Mbak. Tapi mungkin nggak sih Mas juga dirubah menjadi bandara? Bisa juga. Nah, deket itu. Oke. Bahkan di zaman Amangkurat Admiral, nama pelabuhan diganti Bandaran agar istilah Bandaran Agung jadi kacau. Kalau Amangkurat Admiral kan memang tukang rubah semuanya ya. Jadi seolah-olah jadi Majapahit ada di Jawa Timur dan sebagainya itu. Lanjut, Mbak. Dan agar orang tidak tahu lagi apa itu Bandaran Agung. Sehingga nggak punya patokan. Bandaran Agung itu apa sih? Pikirannya pelabuhan. Lanjut, Mbak. Sehingga asumsi Bandaran Agung adalah pelabuhan. Udah, baru aja. Lanjut aja, Mbak. 90 hal ini karena Grojogan Sewu ada di timur Sungai Brantas. Jadi posisinya ada, makanya dikatakan daerah janggal, daerah yang aneh gitu kan. Karena sudah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, udah ketiga, kegiatan ritual, riset atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Selanjutnya, disclaimer tambahan, Mas aku mau ke toilet ya. Jadi Mbak Oming tolong diteruskan sampai terakhir ya karena cuman tinggal aku permisi dulu ya Mas. Oke, Mbak. Setor Ya, gitu. Thank you semuanya. Oke, ini kita saksikan video disclaimer-nya yang lagi 3. di atas awan. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, nggak mau dongeng kok dipercaya aneh ya. Coba percaya. Iya loh, baik. Tinggi banget. Yang berikutnya. Kita sudah di atas awan. Di atas awan tuh ada gunung apa itu ya? Kita ada di Indragila, Gunung Indragila. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya. Itu dia. Ada Bukit Apayu atau gunung apa itu? Hampir setinggi Ciremai loh. Indragila. Namanya. Satu lagi. Maka bayangannya lanjut. Kalau nggak lanjut ya lanjut. Bayangannya lanjut banget ya. Ya. Kita sudah berada di atas awan. Di atas awan. Di atas awan ya, Mbak? Salam Indragila. Keren. Bentar tak balik kameranya. Ampun, Mas. Mas, yang 90 niki Mas ada mau cerita nanti, Mas? Enggak, Mbak. Nanti, Udah Mas. bosan, Mbak. Udah bosan. Oke.
Kalau Genten Uming yang nanya nih Mas nih. Kalau Genten Mas yang berkaitan dengan naiknya air berantas nih ke Oming ngulangin lagi sih pertanyaannya nih, tapi ya pengen denger lagi sih. Apakah naiknya air berantas nih akan berpengaruh pada gerakan tanah nih ke Mas? Yang jelas makin yang di bawahnya makin lunak, jadi yang di atasnya mesti makin ambles, oh, Mbak. Dan mungkin amblesnya bisa nggak bareng, karena kan hanya sepanjang aliran ini juga ada daerah dekoan gitu kan, yang lama-lama kan kelihatan memanjang dari utara ke selatan gitu ya. Pelan-pelan. Karena kan alun-alun patuan pelaton, Mbak. Gitu. Londonan Sansoyo Dangu, Sansoyo Banter gitu Mas. Aduh. Terus Mas, apakah noga besinya niku Mas yang anjlok di bekas air niku apa karena efek naiknya berantas juga niku Mas? Ya termasuk, Mbak. Cuman kan masalahnya ya, apa namanya? Sekarang mungkin gini, terus gerakan lagi gini lagi, kita kan bisa gitu toh, Mbak. Kan, tapi kan pada dasarnya gini, Mbak. Gitu. Sebentar Mas, Umi lihat di sebelah Mas, karena Umi nggak bisa lihat Mas Riki. Ya, Umi lihat di kamera sebelah, agak delay gerakannya Mas. Geng, Mas. Oh. Tapi kan tetap berarti nih ke apa namanya mitigasi dongengnya ini berarti kan Mas nih, yang iya. Mas jelas. Gitu. Udah lama tuh dimitigasi dongeng gitu sebenarnya. Sudah lama Mas. Tapi Mas, kalau Kenten Mas, retaknya beberapa gedung yang suka nggaruk langit nih ke Mas, apa bukti juga kalau langit itu udah nggak perlu digaruk Mas? Jadi Iya, kan Mbak. gedung itu udah Udah nggak gatel. Udah nggak gatelan, Mbak. Nggak perlu digaruk lagi. Karena kalau digaruk malah luka. Apa sih garuk luka nanti? Nanti garis gitu. Kacanya retak. baset nih Mas. Iya. Berarti kan gedungnya udah mulai bisa istirahat berarti nggak Mas? Karena kan kalau habis digaruk biasanya kan enak Mas, ngantuk Mas. Iya, terus tidur. Mulai istirahat Ada berarti. loh, Mbak, yang basementnya sampai 6 tapi kemudian cuma diaktifkan sampai basement 3. Ada yang udah sampai gitu loh. Mergo saking banternya garuk langit gitu. Iya Mas. Seru ini. Nggak maksudnya seru ini ditungguin lah makin banternya kan. Mas kalau Kenten Mas, yang pertanyaan berikutnya nih, kalau yang jalan fix nih ke Mas, memang kalau jalan fix itu ada sensornya nih Mas ya? Untuk yang dibangun di era baru aja itu pasti iya, Mbak. Sehingga ini pasti akan berpengaruh itu. Terus Kenten Mas, maksud doming sensor niki kan kalau ada yang menunjukkan pergeseran jalan Kenten Mas, kan maka akan berhenti Kenten kan Mas tanpa ada alasan yang jelas Kenten kan kayak seperti itu kayak sensornya itu Mas. Karena dia kan melihat kondisi jalurnya, Mbak. Ketika jalurnya atau ini daripada kecelakaan dia berhenti gitu. Dan dia bisa melacak itu kan, peralatan itu, cuman mungkin tidak dijelaskan aja bahwa ini terjadi karena apa gitu kan. Karena yang dhuwur, Mbak, yang kayangan kok yang dhuwur. Karena nggak di bawah ya. Oh, Kenten Mas. Tapi Mas, jika ada gerakan tanah yang makin lama nih ke makin nggak terduga, apa naga tercepat nih ke yang tercepat sekarang ya, katanya ya, itu akan berubah nama dari Wus jadi wo lo kok ngono, lo kok ngono gitu Mas. Wo kok lo ngono. Kayaknya begitu, Mbak. Nantinya kayaknya akan ada perubahan nama, Mbak. Karena mungkin harus menyesuaikan dengan nama yang lebih baik gitu dan lebih pas. Pas jadi wo lah kok ngono. Beladala gitu kan. Bulan jengking gitu.
Jadi gitu Mas. Aduh, nggih Mas. Aduh. Komisi pertanyaannya singkat manten nih Mas. Jadi kalau Mbak Jo katanya 100 ya? Oke, nanti di 100 saja untuk Mbak Jo-nya karena ini juga kita lanjut ke slide berhubung Mbak Vicky-nya juga sudah tidak ada. Kita langsung ke slide mawon nggih Mas nggih? Oke. Oke, sebentar Mas, ini atur lagi. Ini belum bisa diklik Mas, sebentar. Jadi slide-nya Mbak Omeng aja. Iya, jangan Mas. Bentar Mas. Ini kayak Ya udah slide-nya Mbak Omeng aja nggak apa-apa Mbak. ya ampun. Sebentar Mas. Sebentar. Kok nggak bisa dibalik loh ini layare. Alah. Oh, lo kok ono. Oke. Jadi nggak ketok J. Tolong J yang 91 J. Slide 91 dan posisi Amangkurat Admiral ada di barat Brantas. Ya berantasnya di mana ya sih ngukurnya gimana bingung sih. Kok ini barat gitu. Lanjut Mbak. Oke. 92, maka Amangkurat Admiral akan berusaha sekali agar Bandaran Agung terlihat ada di arah barat. Makanya dramaganya didadakin di sebelah barat. Lanjut Mbak. 93, maka dia menamakan suatu wilayah di barat yang terdekat dengan Grojogan Sewu dengan nama Dramaga. Ya, lanjut aja Mbak. 94, tapi di Dramaga tidak bisa mengakses aliran Amortosari karena ditutupi oleh Keraton Pajang. Ya, pernah dijelasin di episode kapan nih, lanjut aja Mbak. 95, maka karena dia ingin dianggap Amertosari itu tidak ada, maka dia mengubah kepercayaan atas sumber airnya. Yang penting dapat air. Dan patokannya patok perubahan dino gitu kan. Gantinya dino, gantinya dino. Lanjut Mbak. 96, sehingga ada yang dari sumur, sungai, mata air, air terjun, bahkan laut. Yang membingungkan itu sih. Lanjut Mbak. 97, dan itu semua demi mensejajarkan dengan kakaknya Amangkurat Admiral. Ya jelas, lanjut aja Mbak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Oke. Sorry Mas, yang 97 mengulangi ya Mas. Dan itu semua demi mensejajarkan dengan kakaknya Amangkurat Agung. Tadi Omeng salah nyebutnya. Ya, lanjut aja Mbak. Oke. 98, namun tetap saja tidak bisa mensejajarkan karena Amangkurat Agung lebih punya hak dalam melindungi Grojogan Sewu dan aliran Amertosari. Karena yang mempunyai maksud yang lebih paham memayu Amangkurat Agungnya. Lanjut Mbak. 100, tujuannya agar Bandaran Agung tidak pernah kembali. Lanjut aja Mbak. Nah, lanjut dengan Mbak Jong ya Mas. Niki Mas. Selamat malam Mas. Kan niki Betari Bibi kan akan segera mengadu anak cucunya gitu Mas. Ngedu anak cucunya kan. Nah, itu para habsari yang ada di daerah sana itu akan pulang dengan sendirinya atau karena Betari Bibi yang mengusir mereka Mas, karena dia yang dalam rangka mau ngedu anak cucunya ini Mas. Yang jelas kan para habsari tidak suka dengan sesuatu hal yang sifatnya itu kengerian ya Mbak.
Dan ketika kengerian itu tidak bisa dicegah karena itu bukan anak turunnya mereka, ya mereka milih pergi toh Mbak. Hmm. Apalagi yang mau ngetua orang tuanya sendiri ya, itu nggak punya hak untuk nyegah gitu loh Mbak. Gitu Jadi, Mbak. ya, jadi memilih ya udah apa urusan dalam keluarga mereka gitu silakan gitu ya Mas kayak Iya. gitu. Iya. Nah, mengenai kembali ke kapaknya Batara Rama Parasu itu Mas, itu kan akan muncul kapak ini akan muncul dengan nama yang tergantung dari Batara Rama Parasu dan itu pun nanti kejadian yang padu tiga itu nanti atau padu berapa itu terserah itu kan Padu coming soon, oh ya coming soon. padu coming soon gitu kan itu kan urutannya sama dengan Baratayuda Jaya Binangun sesuai dengan ceritanya Krisna Duto kan gitu nih Mas Awalannya. Nggih. Ya, pikirannya, iya. Nggih, itu kan yang ada di pewayangan Jawa kan kan Mas. Nah, apakah itu bisa menjadi bukti bahwa cerita Mahabharata bukan dari India gitu Mas? Ya jelas ini Mbak, kalau dari India itu mereka pasti juga hanya mengenal beberapa nama-nama tertentu. Jadi seperti Punokawan tuh mereka pasti kayak nggak kenal deh. Karena mereka bawanya kan ke Bedoro Teacher ya, tapi untuk ke Bedoro Ismoyo kan nggak ada. Nggih. Nah terus emang ada Bedoro Rama Parasu di sana, aku nggak tahu ya, tapi harusnya nggak ada. Bedoro apa yang mengikuti perang apa Kresna Duto itu ngerti Tripikromo ke sana. Ya, Iya kan? ya. Dan penggambaran ketika Triwikromo juga berbeda. Nah iya. Emang itu tidak dari sana, Mbak. Itu harusnya merupakan salah satu cerita itu malah memperjelas bahwa itu bukan dari negara sana. Apalagi kalau sana ya, memang merasa itu dari negaranya mereka, berarti ya harusnya Lakon Kresna Duto ini mereka paham akan ada parasu yang kelempar itu harusnya paham. Makanya ini Ukoroino ini kalau misalkan dia pinter, dia memberi nama parasu itu salah satu ininya senjatanya gitu harusnya. Nggih. Entah parasu atau pakai parasu bahasa mereka atau parasu bahasa yang lain gitu. Yang penting parasu gitu. Kayak menek perlu digambari lambangnya sekalian. Gitu Mbak. Apa disuratin enggak? Atau itu ya yang lagi berusaha apa tadi Mas? Urik itu Mas, bisa memberitahu Mas. Gak tahu ya Mbak. Mau apa enggak dia memberitahu? Kalau mau beritahu ya harusnya. Biar kan makin detail kan Mas gitu. Oke. Jadi udah nggak bisa di mengelak atau diselewengkan lagi gitu loh. Nah, terus penyelewengan cerita yang jadi seolah-olah asalnya dari sana itu juga dari si Admiral atau siapa yang lain gitu Mas? Ya, Admiral Mbak, siapa lagi kan yang mengacak sejarah masa lalu kan dia. Sehingga cerita yang nyata jadi mitos. Dan mitos jadi seolah-olah nggak ada gitu kan. Atau dia klaim negara lain biar diklaim negara lain gitu. Dan yang kena apa ya? Kena lemparan lemparannya si Admiral ini seneng-seneng aja gitu ya Mas ya, mengklaim tanpa dasar yang jelas, terus makin mengacaukan cerita ya asik-asik aja gitu kan jadinya. Mm-mm. Karena cerita yang asli kan jadi beneran nggak diketahui orang ya Mbak. Sehingga nggak ada pembanding. Tapi ada waktunya nanti pembanding akan muncul gitu loh Mbak. Walaupun pembanding dianggap malah nggak benar, tapi itu yang benar gitu nantinya kan itu akan alam membuktikan sendiri. Jadi alam akan membuktikan bahwa Candidates nggak ada, yang ada kan Dicondedes gitu kan. Candidates laki bukan perempuan gitu. Itu penting itu. Ada juga yang ngikut-ngikut lagi, iya, tanpa
mendedes yang dedes. Iya. Padahal udah diumumkan dari setahun yang lalu ya. Ada. Bukan diumumkan, didongengkan oleh Mas. Ya, biasa follower kan selalu di belakang. Jadi Mas, udah kayaknya. Udah. Udah Oke. aja. Oke, kalau Mas, kita capek. kita lanjut ya Mas ke Ya, slide. matur- Cuman ini tetap matur nuwun, nggak Mas. bisa balik Mas. Jadi Omin darurat aja. Ya, Bentar. Iya. Oke, yang slide 101. Karena kalau beban di Sastrawulan dipindahkan, maka kemungkinan jebolnya penutup Amertosari jadi tidak terjadi. hanya bebannya jangan dipindahin, biar tetap di sana. Lanjut, Mbak. Oke. Bentar. Oke. 102. Ketika kalau bendu tidak berakhir, karena air Amertosari cuma merembes, tidak jadi pancuran. Salah Oming Mas. Oming ulangi. Sehingga kalau bendu tidak berakhir, karena air Amertosari cuma merembes, tidak jadi pancuran. Yang diharapkan kan jadi pancuran, makanya sudah dibikinkan lambang di situ ada pancuran gitu. Pancuran. Itu gitu loh, pancuran gitu loh. Emang nyatanya semua. Bunder nggih gitu. Oke, 103. Sehingga Narendra tadi berusaha memindahkan ibu kota tapi gagal. Itu udah jelas, lanjut aja Mbak. 104. Karena beban di Sastrawulan sudah cukup berat dan makin lama juga makin berat. Sehingga lambat tapi pasti bahwa Berantas akan terbuka dengan sendirinya. Dan itu berarti dari Sastrawulan. Lanjut Mbak. 105. Sampun anyaketi purnanipun kala bendu. Sakedhik mbaka sakedhik sumber tirto jati bakal medal, lon-lonan sansaya dangu sansaya ageng. Kasurung kalian Samirono tumuju mering kamulyanipun Tribuana. Ya, berarti udah disampaikan. Yang penting baliknya hari itu ada di akhir dari itu ya, dari batasnya janji gitu kan, balik janji gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, makanya balik janji dikatakan sebagai pertolongan. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan pitulungan gitu kan. Oke, gitu aja Mbak. Nggih, Mas. Dan itu ditandai dengan adanya angsa. Bebek. Nggih, bebek. Ikannya ada jurnal bebek. Gitu. Nggih, Mas. Sampun, Mas? Ya, udah Mbak. Oke, kalau kenten kita akhiri live kita malam ini. Matur gunging panuwun dening Ki Tunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun medar sedaya Gusti Forum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sang semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuma dongeng. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin. Apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya dengan Omi, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatiin juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam menyan, dan tentu saja salam ojo percaya. Salam menyan, tapi aja percaya.